Dia bangun kayak orang ketawa, orang hihi gitu. Iya. Tapi itu kayak gini-gini loh, sambil ketawa kayak gitu. Itu gue megangin, itu pertama kali gue megangin orang. Halo guys, kembali lagi di podcast Jendela Sunyi. Sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Lalu ada apakah di balik jendela sunyi? Untuk kali ini gue kedatangan narasumber yang merupakan kru dari Jendela Sunyi itu sendiri. Gue perkenalkan, ada saudari Mela Rosia. Halo semuanya. Gimana Mei? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Silas apa kabar? Baik juga. Alhamdulillah. Siap ya untuk cerita malam ini? Siap. Iya. Dan ceritanya ini berkisah di zaman SMA ya? Iya, SMK. SMK. Dulu SMK. Waktu magang. Iya, jadi cerita Oke. langsung aja kali. Cerita aja langsung, Iya. silakan. Jadi dulu kan kita kan pasti untuk yang SMK pasti udah paham nih Bang ya. Pasti ketemu yang namanya PKL tuh di kelas 2, di kelas 11. Itu dulu gue itu emang alhamdulillah dicariin sama gurunya. Gue kan dulu jurusannya multimedia ya. Dicariin di daerah Ciamas, Bogor. Terus untuk belajarnya itu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu cuman setiap nggak yang harus stay banget sih 3 bulan itu, jadi seminggu sekali itu kita boleh pulang, yang penting dari Senin sampai Jumat kayak biasa jam sekolah lah, itu boleh pulang. Yeah. Gitu. Terus ya gimana ya, zamannya tempat-tempat awal kali ya, jadi PKL-nya di tempat mana? di namanya apa namanya Dira Ciamas. Itu yayasan atau apa? Kayak lu kalau pernah lihat itu tuh biasa untuk produksi kayak gitu tuh, animasi. Oh. Ya, Ya. produksi animasi yang biasa itu di situ produksinya dari mulai sketching, terus coloring, terus sampai di post di TV itu dari di situ. Oh, berarti produksinya. emang sesuai dengan jurusan Ya, di sekolah ya? animasinya. Multimedia ya? Multimedia Oke. gitu. Oke, lanjutkan. Terus namanya kita emang apa namanya nggak pernah yang awal nyobain buat datang dulu nih, jadi benar-benar first time pertama kali datang, dan namanya tempat baru kali ya, jadinya kan kita belum paham gimana tempatnya kayak gimana, untuk nyocokin gimana ke kitanya nih tempatnya. Itu terus emang jujur aja dari kitanya ada yang nggak jaga tempat, jadi biasa aja gitu, nggak mikirin yang namanya kebersihan segala macam. Nah ini rada cekcoknya di minggu pertama tuh, mungkin gue nggak tahu ya karena emang ini pengenalan dari si yang punya tempatnya itu atau gimana. Jadi pas di minggu pertama harinya gue agak lupa, temen gue ini memang di satu kelas itu ada 3 orang, gue nggak sebutin namanya, cuman kita sebut aja ABC nih Bang nih. Boleh. Jadi 3 orang ini emang rada punya kelebihan, kalau kita bilang mah kayak bisa lihat yang kita nggak lihat Bang, yang orang biasa lihat. Itu yang A ini yang pertama nih ngelihat Bang. Jadi satu orang itu kita udah dibagi-bagi nih kamarnya, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Nah gue dapat satu kamar 5 orang, dimana isinya itu 2 orang yang bisa punya kelebihan itu. Nah yang satu ini, yang si A ini tadi sore itu sekitar pengen maghrib kali ya, dia pengen ke kamar, terus tiba-tiba pingsan kayak rada histeris gitu. Ini kenapa gue tahu, karena cerita anaknya. Pingsan, terus katanya sih ngelihat orang tinggi di dalam kamar itu. Padahal kita semua lagi nggak di kamar, jadi dia cuma pengen nggak tahu ngambil barang nggak tahu apa, ngelihat yang kayak gitu terus pingsan. Nah heboh dong kita semua tuh satu kelas, karena kenapa gitu. Nah nggak lama kayak gitu temen gue kayak nular gitu Bang, yang si B nih itu sekamar sama gue juga tuh, yang A sama B ini sekamar sama gue, dia juga ikutan pingsan. Dan nggak lama lagi satu lagi yang temen gue ini cewek semua nih yang kena, itu kena juga, tapi bukan sekamar sama gue. Dia kayak menurut temen gue yang sekamar sama temen gue yang C ini nih,
bilang katanya tadinya dia lagi tiduran tiba-tiba bangun gitu, teriak kayak nunjuk-nunjuk di pojokan, itu ada itu cuman nggak ngomongin jelas itu tuh siapa, kayak orang histeris gitu. Dan nggak lama kayak langsung teriak-teriak gitu bang, gue denger tuh karena gue sempat ngeliat ke kamarnya kan. Iya. Gue ngeliat itu temen gue yang si C itu teriak-teriak, terus makin heboh kan tuh, makin wah nggak kondusif deh, parah banget. Terus akhirnya kan kita memang punya namanya kakak pembina kan. Betul. Yang kakak pembina untuk ngembimbing lah selama kita belajar, proses belajar di sana, proses belajar animasi selama di sana. Terus kita digiring, udah biar nggak rame nih, kita dikumpulin di satu tempat. Jadi biar teman-teman gue yang lagi ya kalau orang bilang kemasukan kali ya, iya itu biar ditanganin sama yang lebih bisa, sama termasuk kakak pembinanya itu biar didampingin lah. Jadi kita semua yang emang masih baik-baik aja, untuk menghindarin yang enggak ini kan, takut ntar nular atau gimana, akhirnya kita dipisahin kayak digiring untuk ke aula. Waktu itu dikumpulin Oke, boleh sebentar. Dia nularnya itu hanya dalam keadaan kondisi pingsan aja atau kayak orang normal kesurupan teriak-teriak atau gimana? Awalnya pingsan bang, awalnya pingsan. Terus ini yang kayak si B ini ya, awalnya pingsan terus tiba-tiba dia kayak nangis gitu-gitulah. Oh gitu. Berarti gejala orang normal kayak kesurupan biasa. Iya, kayak biasa gitu kesurupan. Cuman gue nggak yang ada di tempat banget pas kesurupan, karena kita langsung disuruh minggir kan. Minggir yang tadi disediakan satu ruangan khusus tadi. Kita dikumpulin lah tuh di aula. Oke, lanjutin. Untuk bilang, untuk kayak nanya si ketua dari host production itu, ini sebenarnya kenapa kayak gitu-gitu, kita diskusi. Nah itu tuh pas di aula itu satu teman gue yang lagi, dia kayak ngerasa enak kayak gitu, enak pusing gitu. Terus gue nanya kenapa, cuman gue nggak tahu nih, nggak enak kata dia gitu. Terus malah nangis kan, gue bingung ya. Udah istighfar, terus gue bilang gitu kan. Terus itu tuh akhirnya dia rada enakan lagi lah pas kayak gitu. Jadi terus nggak lama kita kita ngobrol tuh lumayan ngobrol-ngobrol lama di aula. Teman-teman gue yang tadinya kena itu bang masuk ya udah kayak biasa lagi, normal lagi gitu sih. Terus emang pas pengen minggu kita mau pulang nih, itu kan minggu pertama kan kita di situ. Pas mau pulang pada cerita tuh, makanya gue bisa tahu nih kayak gini, cerita kayak gini kenapa. Nah teman gue yang B ini katanya tuh pas dia cerita, memang pas kita awal banget kita datang itu dia ngeliat kayak nenek-nenek lagi nyapu. Padahal pas gue lihat itu dia barengan sama gue tuh pas baru datang, serombongan sama gue lah istilahnya gitu. Cuman gue nggak ngeliat ada siapa-siapa, dan semenjak gue di sana juga emang nggak ada nenek-nenek. Itu tuh lumayan, itu tempat rada angker. Jauh sama pemukiman itu satu, terus sekitarnya memang banyak pohon-pohon kayak kebun kayak gitu. Terus ya masih aslinya Bogor gimana sih ya gitu. Jadi masih jauh, jadi gue masih rada kok ada nenek-nenek ya, gue bilang gitu. Mungkin di tempat yang sama lu bisa mengkisahkan cerita horor lainnya, silakan. Ya, jadi masih di tempat yang sama nih bang nih. Jadi itu tiba-tiba pas gue, ini bukan di minggu pertama nih, cuma masih di dalam 3 bulan itu selama gue PKL. Tiba-tiba ada kakak kelas gue yang kontak, yang gue tahu emang itu kakak kelas gue punya hubungan pacaran sama salah satu teman sekelas. Kakak kelas ini cewek dan teman gue ini cowok pastinya kan. Terus ngehubungin, ngechat, Mei minta alamat PKL-nya enggak gitu. Terus gue nggak ada kepikiran apa-apa kan, gue kasih aja tuh alamatnya. Terus ternyata pas kita itu di hari yang sama, pas kita lagi pada ngumpul untuk biasalah kasih pembelajaran segala macam, tiba-tiba kakak kelas kontak gue lagi tuh, kakak kelas itu, Nih gue udah di depan ya, kata dia gitu. Gue kaget kan, mau ngapain gitu kan. Terus pas gue samperin ternyata memang ada satu, biasalah konflik orang pacaran gimana sih. Jadi dia mau nyamperin temen gue, mau nyamperin nggak tahu mau nyelesain atau gimana ya. Pas udah selesai briefing, gue nyamperin dulu kan dia karena udah di depan. Gue samperin, gue tanya mau ngapain kak. Oh ya udah cuma mau main aja gitu. Terus gue ajak ke
ke kamar gue, jadi maksudnya biar istirahat dulu gitu. Iya. Terus dari situ emang kan itu tadi tempat yang minggu pertamanya itu rada angker kan. Nah mungkin kakak kelas gue emang lagi capek, terus lagi ada pikiran lagi gimana ya. Pas gue ajak ke kamar, tiba-tiba dia kayak nunjuk gitu juga di depan kamar gue, pingsan. Pada bingung tuh, dibawa lagi lah ke kamar gue. Cuman pas di kamar itu gue nggak disuruh masuk tuh, jadi bener-bener kakak pembinanya masuk, ada yang cewek juga buat bantuin. Terus masuk, gak lama gue dipanggil, Mei masuk Mei katanya gitu. Terus pas gue masuk, itu gue lihat pas masuk itu kakak kelas masih tidur posisinya, cuman gue disuruh duduk. Jadi kan kakak kelas itu tiduran, gue disuruh kayak mangkuk gitu loh, mangkuk gitu. Pas gue gak lama mangkuk kayak gitu, dia bangun lagi. Gue kira bangun sadar udah normal biasa aja gitu, gue gak ada kepikiran apa-apa, dia gak ada macam-macam. Ternyata pas bangun, dia malah kayak bang ketawa. Dia pakai kerudung pada saat itu, tapi dia bangun kayak orang ketawa, orang hihi gitu. Iya. Tapi itu kayak gini-gini loh, sampai ketawa kayak gitu. Itu gue megangin, itu pertama kali gue megangin orang yang kayak kesurupan. Itu kesurupan pasti kan. Terus perasaan lu gimana waktu itu? Gue kebetulan tindakan bang, jadi gue nggak yang panik banget. Iya, nggak takut banget. Nggak takut banget, cuman gue rada, aduh ini nggak bisa udahan aja gue bilang gitu. Itu bener-bener lagi ketawa kayak orang lagi nyisir, terus sampai nyanyi gitu, gimana sih? Terus udah tuh pas itu langsung dibangunin, disadarin. Dia nggak mau pingsan dulu, sebelumnya pingsan dulu. Pas bangun ya udah normal lagi. Ya udah tuh dipanggil, akhirnya panggilan teman gue. Yang pacarnya dia kakak kelas itu dipanggil, itu tuh datang buat dikasih makan. Ternyata bener, awalnya itu dia mungkin capek, namanya rumahnya jauh kan, terus ke Bogor juga, effortnya juga lumayan, capek, terus perutnya kosong belum makan. Terus emang rada ya ini sih sensitif juga, jadinya kena lagi. Itu bener-bener kacau sih, bener gue pegang sendiri itu orang yang lagi kayak gitu. Dia hanya satu kali kesurupan atau 2 kali kena lagi setelah itu? Itu cuma sekali. Gue kan nggak terlalu deket nih sama kelas ini, jadi gue nggak tahu backgroundnya dia apa, emang pernah kesurupan juga atau gimana. Cuma pas di tempat yang itu bener-bener kejadian gitu, di depan mata kepala gue sendiri, itu bener-bener gue pegang gitu orang. Ya mungkin faktor kelelahan juga bisa jadi ya. Kelelahan, perut kosong gitu, makanya bahaya juga guys. Oke guys, itulah kisah yang dapat diceritakan oleh rekan kita saudari Mela Rosia ketika ia PKL di daerah Bogor. Kita dapat mengambil kesimpulan dari kisahnya Mela bahwa jika kita bepergian kemanapun, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena itu merupakan faktor yang penting. Mungkin ada dari makhluk yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tidak menyukai apa yang kita perbuat selama kita berada di tempat tersebut, termasuk kita seperti membuang sampah sembarangan dan kita berperilaku tidak baik di tempat tersebut. Oke, untuk podcast kali ini kita sudahi. Terima kasih buat lu yang semua udah pada nonton, dan jangan lupa subscribe channel Jendela Sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.